Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reva Matin Sapitri dengan NPM 192151049 akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, PRS MPD. Nah, yang pertama ada latar belakang dari proposal tersebut, di mana latar belakangnya yaitu fenomena rendahnya capaian hasil belajar siswa pada kemampuan literasi matematika menyebabkan rendahnya capaian hasil belajar siswa pada materi yang telah dipelajari. Oleh sebab itu, kegiatan belajar harus dilakukan guru untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika yang baik. Menurut Media Ratri pada tahun 2020. Menurut Mas Jaya dan Wardono pada tahun 2018, pembelajaran matematika terhadap siswa harus dirancang sedemikian rupa untuk memberikan peluang yang cukup kepada siswa untuk melatih, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan literasi matematika sebagai bagian penting dalam peningkatan hasil capaian pada survei yang akan datang. Kurikulum 2013 menyarankan kepada guru untuk menggunakan beberapa pendekatan maupun strategi pembelajaran yang mengacu ke dalam proses pemecahan masalah secara mandiri. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa? Yang kedua, jika terdapat pengaruh, berapa besarkah pengaruh terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa di SMA Negeri 8 Garut? Lalu, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Mengetahui besarnya pengaruh terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa di SMA Negeri 8 Garut. Lalu selanjutnya ada definisi operasional, di mana definisi operasional bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi dan kesalah-tafsiran. Adapun variabel-variabel yang perlu didefinisikan yaitu ada model problem-based learning atau PBL berbasis open-ended, yang kedua ada kemampuan literasi matematis, dan yang ketiga ada gaya kognitif siswa. Model problem-based learning atau PBL berbasis open-ended. PBL adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Lalu variabel yang kedua ada kemampuan literasi matematis. Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan yang menekankan pada hal yang sama, yaitu bagaimana menggunakan pengetahuan matematika
guna memecahkan masalah sehari-hari secara lebih baik dan efektif. Yang terakhir ada variabel gaya kognitif siswa. Gaya kognitif adalah suatu karakteristik individu dalam merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan informasi yang meliputi cara penerimaan informasi, cara mengolah atau memproses informasi, menyimpan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang mana dapat berkembang sesuai perkembangan kecerdasannya. Nah, yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu sebagai pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian yang akan datang bagi peneliti. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, di mana poin kedua ini terdiri dari manfaat praktis bagi pendidik, yaitu sebagai tambahan pengetahuan pendidik terhadap pentingnya menggali kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah matematika dan membantu merancang perangkat pembelajaran yang dapat membantu kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika. Lalu manfaat yang ketiga yaitu manfaat praktis bagi peserta didik. Itu diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis. Dan yang terakhir ada manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai calon pendidik agar dapat mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh kesulitan belajar pada kemampuan literasi matematis dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, ada landasan teoritis. Pada landasan teoritis terdapat poin yang pertama, yaitu kajian teori. Di dalam kajian teori ini terdapat model pembelajaran problem-based learning atau PBL berbasis open-ended, lalu ada kemampuan literasi matematis, lalu ada gaya kognitif siswa, dan yang terakhir ada deskripsi materi. Nah, untuk kajian teori yang pertama yaitu model pembelajaran PBL berbasis open-ended. Yang dimaksud dengan model pembelajaran problem-based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Menurut Putra, terdapat 6 karakteristik model PBL. Yang pertama ada belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab proses belajar. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang terakhir, menuntut siswa mendemonstrasikan yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Lalu, menurut Suartana, terdapat 3 ciri yang membedakan model PBL dengan model pembelajaran yang lain. Yang pertama, pembelajaran yang berfokus pada masalah. Ciri yang kedua, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa. Ciri yang ketiga yaitu guru mendukung proses saat siswa memecahkan masalah. Lalu, ada beberapa langkah utama dalam pengolahan PBL. Yang pertama ada mengorientasikan siswa pada masalah
Lalu yang kedua ada mengorganisasikan siswa agar belajar. Yang ketiga ada memadu penyelidikan secara mandiri atau kelompok. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Lalu selanjutnya ada open-ended. Apa itu open-ended? Open-ended adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah terbuka di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, sehingga siswa dapat memperoleh, menemukan, menggali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik atau cara tertentu. Selanjutnya ada poin kemampuan literasi matematis siswa. Kemampuan literasi matematis merupakan kemampuan yang menekankan pada hal yang sama, yaitu bagaimana menggunakan pengetahuan matematika guna memecahkan masalah sehari-hari secara lebih baik dan efektif. Terdapat 3 komponen dalam literasi matematis. Yang pertama ada komponen proses, yang kedua ada konten matematika, dan yang ketiga ada komponen konteks. Lalu selain komponen, terdapat indikator kemampuan literasi matematis. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada matematisasi, yang ketiga ada representasi, yang keempat ada penalaran dan argumen, yang kelima ada merencanakan strategi untuk memecahkan masalah, yang keenam ada penggunaan simbol, operasi, dan bahasa formal, yang ketujuh ada penggunaan alat matematika. Selain itu, terdapat juga faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis siswa. Ada faktor internal yang terdiri dari kemampuan intelektual, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan media massa, dan lingkungan sosial. Poin yang ketiga yaitu gaya kognitif siswa. Gaya kognitif siswa adalah suatu karakteristik individu dalam merasakan, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan informasi yang meliputi cara penerimaan informasi, cara mengolah atau memperoleh informasi, menyimpan informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang mana dapat berkembang sesuai perkembangan kecerdasannya. Terdapat ciri kognitif kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama ada fluency, yang kedua flexibility, yang ketiga originality, dan yang keempat ada elaboration. Lalu terdapat 4 karakteristik dari gaya kognitif. Yang pertama, teknik for moving toward goal, yang kedua pervasive dimension, yang ketiga stability, dan yang keempat bipolarity. Berdasarkan aspek psikologis, gaya kognitif dibagi menjadi 2, yaitu gaya file dependent, di mana gaya ini cenderung mempersepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Sukar baginya untuk memusatkan pada satu aspek situasi atau menganalisis suatu pola menjadi bermacam-macam bagian. Lalu yang kedua ada gaya file independent, di mana yang bergaya ini cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu pola menurut komponen-komponennya. Lalu, yang terakhir ada deskripsi materi, di mana sesuai dengan kurikulum 2013, salah satu materi pembelajaran matematika SMA yaitu pada kelas 10 ada materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Materi ini diajarkan pada siswa kelas 10 yang mengacu pada standar isi Kurtilas. Pengajaran dilaksanakan sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator-indikatornya. Selanjutnya, adalah
landasan teoritis pada sub hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, ada artikel yang dibuat oleh Aulia Firdaus, Muhammad Asikin, Budi Waluya, dan Jainuri pada tahun 2021 yang berjudul Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Artikel tersebut menghasilkan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, juga menunjukkan bahwa PBL dapat dikembangkan maupun ditingkatkan dalam pembelajaran matematika baik pada jenjang SMP atau MTS dan SMA atau MA. Lalu yang kedua ada artikel dari Muhammad F. W. Utomo dan Heni Pujiastuti serta Anwar Mutakin pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif file independen dan file dependent secara bersamaan mampu menjawab dengan tepat dan memenuhi pencapaian indikator soal dengan baik pada level 1, 2, dan 5. Siswa file independen yang telah mampu menggunakan aspek penalaran spasial dan menggunakan representasinya dengan baik, sedangkan siswa file dependen belum mampu menggunakan aspek penalaran spasial dan belum dapat menggunakan representasinya dengan baik. Lalu selanjutnya, pada landasan teoritis pada sub kerangka berpikir. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Oleh karena itu, kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa diperlukan dalam pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan. Salah satu tes yang dapat menggambarkan kemampuan literasi matematis siswa adalah pemecahan masalah matematika yang memuat indikator kemampuan literasi matematis. Siswa diberi keleluasaan dalam menyelesaikan soal yang tentunya memuat indikator kemampuan literasi matematis. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri banyak ditemukan hambatan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah metode pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada H0, di mana tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan pada proposal penelitian kuantitatif ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Untuk variabelnya terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas, di mana variabel bebasnya yaitu problem based learning, sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan literasi matematis dan gaya kognitif siswa. Untuk populasi dan sampelnya yaitu populasinya siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Garut, dan untuk sampelnya diambil dua kelas dari siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Garut tersebut. Untuk desain penelitiannya menggunakan cross-sectional survey, di mana cross-sectional survey adalah suatu penelitian untuk mempelajari korelasi antara faktor-faktor resiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat tertentu saja.
Lalu untuk teknik pengumpulan data dan instrumen penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, tes, dan wawancara, serta instrumen angket, tes, dan wawancara. Untuk teknik analisis datanya terdiri dari tiga teknik analisis data. Ada uji coba instrumen, di mana dalam uji coba instrumen ini terdiri dari uji validitas, dan uji reliabilitas. Lalu untuk uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji keberartian regresi, dan pengujian linearitas regresi. Lalu yang terakhir, teknik analisis data uji hipotesis. Sedangkan untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu untuk tempatnya berada di SMA Negeri 8 Garut dan untuk waktu penelitiannya dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2022. Nah, terlampir daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam menulis proposal penelitian kuantitatif. Nah, masih daftar pustaka sebagai referensi. Nah, selanjutnya ada lampiran mengenai tes kemampuan literasi matematika siswa. Lalu terdapat juga agnet, terdapat juga angket gaya kognitif siswa, seperti terlampir pada layar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.